Oke Sobat Otojak, kali ini saya berada di daerah Sleman, Yogyakarta. Salah satu proyek kita yang berada di sini. Ini tepatnya di daerah Cangkringan ya teman-teman. Dekat sekali dengan jalan, akses jalan utama. Dimensi kandang 8 x 46 ya teman-teman, 2 lantai. Nah, ini kandang ini masuknya di versi hemat atau low cost ya teman-teman. Dimensi 8 x 46, 2 lantai dengan kapasitas kurang lebihnya 11.000 ekor ya teman-teman, jika diisi dengan per meternya 15 ekor begitu. Nah, kalau ditambah dengan gudang itu menjadi 49 untuk panjangnya. Nah, saat ini sudah selesai, ini kita sudah serah terima juga. Ini seperti ini ya teman-teman. Jadi ini versi hematnya seperti ini. Nah, ini untuk tandon utama karena menggunakan PDAM atau tidak dari sumur itu, maka menggunakan tandon yang sangat besar. Itu kapasitas 5.000 liter, itu untuk sebagai tandon utamanya. Baru dinaikkan ke tandon atas, nanti baru dibagi ke lantai-lantai, ke masing-masing lantai begitu ya. Nah, untuk keperluan kandangnya begitu. Dan di sini jaringan listrik terpasang adalah satu pas teman-teman, satu pas tapi dengan menggunakan sistem variable speed. Jadi ada penambahan inverter, jadi masuknya ini nanti menggunakan sistem variable speed ya teman-teman. Dan di sini terdapat 2 kWh meteran karena untuk pemasangan satu pas yang besar itu susah itu ya di sini. Nah, makanya ini dibagi menjadi 2 kWh, yang satu itu kapasitas 7.700 dan yang satu 11.000 begitu ya. Untuk blower sendiri ada 6. Nah, jadi masing-masing lantai ada 3 begitu ya. Oke, sekarang kita review ya teman-teman. Ini untuk bagian gudangnya seperti ini ya. Jadi ini non plaster AC teman-teman. Ini hanya hebel saja, plaster AC. Untuk pintu gudang, pintu geser ini ya. Terus untuk inletnya, nah, ini untuk inletnya ini tanpa seldek ya teman-teman. Jadi hanya paranet saja, seperti ini ya. Nah, ini karena di sini sudah dingin teman-teman. Ini wilayah pegunungan Merapi, ini sangat dingin. Terus untuk tirai ini manual ya teman-teman, jadi tanpa handwind. Tuh, pintu panen terdapat 1 ya, ada 2 untuk lantai atas 1 dan lantai bawah 1. Nah, ini di sini tidak ada selokan ya, dan tidak ada teras juga. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk tampak samping atau tampak luarnya seperti ini teman-teman. Jadi ini masuknya versi hemat ya teman-teman. Untuk sedikit bocoran bagi kalian, itu untuk budget kandang ini tuh di angka 500-an ya, 500 jutaan. Itu mulai pengerjaan dari 0 sampai dengan finish. Kandang sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Di luar 3 item biasa ya, untuk pengerjaan kita itu di luar 3 item. Nah, itu jadi sumber air, listrik dan genset begitu ya. Nah, ini blowernya teman-teman. Blowernya itu menggunakan kon yang fiber ya. Ini daya hisapnya lumayan karena kita sudah pasang di beberapa kandang dan kita sudah uji coba juga. Untuk daya hisapnya cukup mantap begitu. Ini berjalan pada kecepatan rendah ini ya teman-teman, karena menggunakan sistem variable speed. Jadi ini masih berjalan pada kecepatan rendah ini. Ini baru tes running juga untuk blowernya. Untuk blower menggunakan dinamo 3 pas, tapi menggunakan inverter begitu ya. Nah, jadinya ya seperti ini. Walaupun listrik 1 pas tetap bisa jalan teman-teman.
Nah, ini untuk yang sebelah sini ya, seperti ini. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam kandang ya teman-teman. Enak ini, anginnya spoi-spoi begitu ya. Jadi kalau sistem variable speed itu enaknya blower hidup semua, hanya kecepatannya saja yang diatur begitu ya. Jadi bisa menghemat listrik juga. Nanti kalau berjalan secara otomatis itu lebih hemat gitu ya. Karena dia putarannya kan sudah menyesuaikan sendiri dengan request kita atau suhu yang kita request gitu ya. Di dalam kandang berapa itu nanti akan menyesuaikan sendiri begitu ya. Oke, sekarang lanjut kita ke dalam kandang lewat pintu gudang, soalnya pintu panennya dikunci teman-teman. Oke, ini bagian gudangnya teman-teman. Nah, itu tandon utama sebesar 500 liter, lalu dibagi ke masing-masing lantai itu ya. Untuk tandon kecil-kecil itu nanti untuk campuran obatnya itu di dalam tandon yang kecil-kecil itu 250 liter gitu ya. Nah, ini kita bahas untuk lantai bawah dulu. Untuk lantai bawah seperti ini ya. Jadi ini untuk lantai bawah ada kamar mandi juga. Nah, seperti ini. Kamar mandi itu biasa ya, kamar mandi ya. Pokoknya ini ada kamar mandi dan nanti di sini bisa diberikan untuk mini kitchen atau dapur kecil begitu ya. Untuk lantai 2 menggunakan bambu ya. Nah, ini heaternya menggunakan gas. Kita masuk ke ruang genset. Untuk genset ini yang punya ini menggunakan 2 genset kecil-kecil ini ya. 10.000 watt. Oh iya nih 10.000 watt ya. Nah, itu 10.000 watt. 10 kVA ya berarti ya. Ada 2 ini, jadi nanti difungsikan masing-masing lantai. Seperti pembagian PLN karena menggunakan 2 kWh maka dibagi juga begitu ya. Nah, ini untuk panel change over switch-nya manual ya. Ya seperti ini ya. Jadi ini masih manual gitu. Karena memang ini kemarin saya buat itu desain untuk 3 pas, jadi ada sedikit perubahan juga. Tapi nggak apa-apa ya. Bisa difungsikan juga. Nah itu, ini karena desainnya 3 pas, tadinya lampunya ada 3 ya, tapi sekarang yang kita nyalakan 2 saja. Nah, seperti ini untuk panel distribusi sekaligus change over switch-nya. Di sini ini bagian gudangnya kecil ya teman-teman, ini ukuran 3x3 ini ya. Oke, seperti ini. Ini pintunya modelnya 2 ya. Nah, seperti ini ya, 2 ya. Terus di sini terdapat panel climate control ya. Nah, ini climate controlnya seperti ini. Ini jadi 1 ya. Ini dengan sistem terbaru dari kita. Jadi ini sudah terdapat sistem populasi juga ya teman-teman. Jadi untuk climate control punya kita itu update terus ya. Untuk farm 1, farm 2. Jadi ini 1 climate difungsikan untuk 2 lantai. Jadi di sini tampilannya itu slide begitu ya. Nah, ini untuk lantai 1 suhunya sekarang 25,6 derajat, kelembapan 96 derajat. Dan untuk kecepatan angin karena tidak terpasang makanya masih 0 ini ya. Dan untuk lantai 2 suhu 27 derajat dan kelembapan 88. Untuk mode manual, inverter berjalan di kecepatan 9 Hz gitu ya. Untuk request temperaturnya itu 22 derajat gitu.
Nah, ini untuk pengaturan lantai atas, dan ini pengaturan lantai bawah. Ini untuk heater ya, dan ini untuk cooling pad. Nah, karena di sini tidak ada cooling pad, maka cooling pad tidak difungsikan. Hanya heater saja nanti yang kita fungsikan, begitu ya. Jadi ini satu klimet untuk 2 lantai ya. Lanjut ke bagian bangunan lagi. Di sini terdapat jendela kecil untuk melihat bagian dalam kandang. Dan di sini terdapat pintu untuk masuk ke dalam kandang ya. Nah, ini pintunya di sini. Dan ini tangga untuk naik lantai 2. Nanti tempat area pakan di sebelah sini ya. Nah, ini tempatnya masih acak-acakan. Nah, karena memang belum dibersihkan gitu ya. Oke, sekarang masuk ke kandang lantai 1 dulu. Oke, ya ini lantai 1 seperti ini ya teman-teman. Untuk line pakan dan minum sudah terpasang semua dan sudah kita uji coba juga. Jadi nanti misal ada kebocoran ya mungkin hanya beberapa saja, tapi sudah kita sediakan spare-nya juga. Tapi kemarin sudah kita tes itu tidak ada yang bocor begitu ya. Jadi sudah kita pastikan untuk saat ini tidak ada kebocoran begitu ya. Nah, ini untuk area inletnya kanan kiri ya. Jadi kanan kiri ada 2 teman-teman, kanan kiri ini. Nah, tapi tanpa seldek ya teman-teman. Jadi hanya paranet saja dan tanpa menggunakan air untuk pendinginannya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini kita bikin miring ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman tadi lihat dari luar kenapa kok dibikin miring, itu nanti biar air, misal ada air hujan itu nanti nggak masuk ke dalam kandang, makanya kita bikin miring seperti itu ya. Untuk line pakan ini terdapat 3/4 ya teman-teman, masih manual. Instalasi lampu sudah oke semua juga ya. Nah, lampu juga ini menggunakan kabel 1,5 mili teman-teman. Kita bagi menjadi 3 long begitu ya, atau 3 bagian. Jadi untuk menghidupkannya itu bisa di tengah, depan atau belakang begitu. Untuk sensor itu kita letakkan berada di sepertiga bagian kandang atau masuk area brooding, dan kita sudah sisakan kabel, nanti bisa ditarik maju ya, maju atau mundur begitu ya. Oke, saklarnya tuh seperti itu. Nah, ini untuk blowernya, ini jalan pada kecepatan rendah. Blowernya seperti ini ya teman-teman. Ini cone fiber, ini jadi bahannya fiber semuanya. Baling-balingnya ada 3, terbuat dari plastik ya. Oke, seperti ini ya. Terdapat 3 blower per lantai. Nah, biasa untuk desain panelnya. Jadi untuk panel powernya untuk blower itu berada di sini. Berhubung karena satu pas, jadi di sini untuk inverternya masing-masing ya. Kita menggunakan Schneider. Ini jadi masing-masing ya teman-teman. Satu blower, satu inverter, satu blower, satu inverter. Jadi nanti jika terjadi masalah itu yang lain masih bisa hidup begitu ya. Kalau menggunakan satu inverter saja, itu nanti kalau mati inverternya rusak, ya udah mati semua. Karena untuk sistem seperti ini, jaringan satu pas ini kan tidak bisa di mode direct atau diganti menjadi mode manual begitu ya. Oke. Jadi kalau inverternya rusak itu yang 2 masih bisa jalan begitu ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi bagian untuk lantai satunya itu untuk lamp flashing ya, itu juga sudah terpasang.
Oke, ini kondisi untuk ke lantai 1 teman-teman. Untuk ketinggian kandang atau ketinggian dari lantai ke lantai 2 itu biasa desain kita untuk lantai 1 di angka 2 meter gitu ya. Jadi 2 meter bersih ya teman-teman, dari lantai sampai dengan ini atap ini ya, sampai bambu ini ya gitu. Pintu panen terdapat 1. Oke, lanjut ke lantai 2 kita teman-teman. Oke, sekarang naik ke lantai 2 ini ya. Lantai 2. Oke, ini lantai 2 seperti ini ya. Nah, seperti yang sudah saya bicarakan di awal tadi teman-teman, itu adalah tandan utama sebesar 500 liter ya. Nah, itu baru dibagi ke masing instalasi dalam kandang. Jadi itu ada yang masuk ke dalam toilet atau ya kamar mandi ya, untuk ABK, untuk keperluan ABK, langsung lari lagi masuk ke dalam filter itu masing-masing lantai, karena ada 2 itu ya, jadi itu untuk lantai 1 dan lantai 2 begitu ya. Nah, ini juga sama untuk tandon lantai 1 dan lantai 2 begitu. Ini sudah ada isinya juga ini. Weh, penuh teman-teman ya, udah penuh ini. Oke, seperti ini ya. Nah, ini untuk kondisi area gudang lantai 2, lantai bambu ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita masuk bagian dalam kandang. Bagian dalam kandang. Oke, seperti ini ya teman-teman, untuk lantai 2-nya. Ini untuk terpal lantai juga sudah kita pasang ya. Seperti ini. Ini untuk inlet atau tirai inletnya itu masih kita tutup ya. Oke, seperti ini ya untuk bagian lantai 2. Untuk blower juga berputar tapi dalam kecepatan rendah teman-teman. Untuk plafon, nah ini untuk plafon ya teman-teman. Untuk plafon sama ya, jadi masih tipikal buatan kita, karya gas kreatif ini ya. Jadi menggunakan hulu dan rangkanya berada di bawah. Wah, ini tadi tes blower dinyalakan penuh. Waduh, ya ini apa namanya, terpalnya musak masik lagi. Kosong nanti musak masik. Terpalnya terbuka lagi ya teman-teman. Ini blower muter teman-teman, cuma pelan dia ya. Oke. Nah, ini enaknya kalau pakai blower ini ya teman-teman. Enaknya pakai blower yang fiber ini daripada yang kun butterfly. Itu kalau ini dia putaran rendah pun untuk ininya, penutupnya itu dia sudah kebuka ya. Karena ini ringan teman-teman. Ya, ini ringan. Kalau yang kun butterfly yang besi itu ya, itu kalau dengan sistem variable speed kita harus ikat dulu ya. Jadi biar butterfly-nya itu biar terbuka. Nanti waktu masa brooding itu kan dibutuhkan kecepatan rendah.
Nah, itu biar kalau dia kecepatan rendah itu dia nggak mau buka teman-teman. Nah, kita harus lepas magnetnya dan kita ikat biar dia nggak nutup begitu ya. Nah, kalau ini enak blower ini, karena enteng dia langsung kebuka walaupun kecepatannya rendah. Nah, ini untuk lantai 2-nya juga terdapat panel sendiri. Sudah terdapat exhaust fan untuk pendinginan inverter, sama ya. Bagian dalam panelnya itu masing-masing blower satu inverter ya, seperti ini ya. Ini jadi semua dikendalikan dari depan sana teman-teman, untuk blowernya dari climate controlnya begitu ya. Nah, jika nanti terdapat masalah dengan climate control itu nanti bisa manual langsung di inverternya mainnya begitu ya. Oke, jadi seperti ini ya kondisi di lantai 2. Nah, ini bambunya teman-teman. Ini rekomendasi saya jika kalian budget terbatas atau budgetnya cukup mepet, itu tidak usah menggunakan papan PVC atau besi wermes ya. Lebih baik seperti ini saja teman-teman. Jadi pakai bambu begitu ya. Awet juga gitu loh ya. Jadi jangan terlalu dipaksa dengan harus yang bagus gitu, jangan teman-teman ya, karena ini untuk bambu juga cukup bagus juga, daya tahannya juga lumayan kok begitu ya. Nah, dan untuk kerapian itu memang kalau belum dikasih tirai itu ya kelihatan jelek ya teman-teman, tapi untuk kalau yang sudah dikasih tirai itu ya rata ya, tuh kan. Nah, rata teman-teman ya, tuh kan. Jadi tetap rapi juga teman-teman itu. Nah, untuk lantai 2 ini karena lebarnya hanya 8 meter teman-teman, dan menggunakan besi INP 100 ya. Oh iya, saya lupa, ini untuk bangunan ya teman-teman, untuk bangunan, untuk konstruksi ya. Untuk konstruksi itu ini menggunakan INP 100 ya teman-teman ya, jangan lupa. Nah, dan untuk lantai 2 karena lebarnya hanya 8 meter, maka di lantai 2 tidak ada tiang tengahnya juga begitu ya. Jadi los nggak ada tiangnya begitu ya. Nah, ini sensornya. Ini saya kemarin juga bingung sensornya mau ditaruh di mana, kan nggak ada tiangnya ya, makanya saya buatkan seperti ini ya. Ini nanti bisa digeser saja ya, ditarik ini pakai besi saja, pindah gitu kan, enak ya mindahnya ya. Nah, seperti ini bisa dipindah-pindah sensornya. Oke. Nah, ini terpal warna putih ya. Terpal warna putih itu enaknya begini ya, kalau siang lampunya bisa dikurangi teman-teman. Nah, coba kita matiin lampunya ya. Kita matikan lampunya itu. Nah, itu masih terang gitu, cukup terang gitu ya. Sekarang coba kita matiin dulu. Kan masih cukup terang teman-teman kalau terpal putih ya, lumayan ya, menghemat listrik juga. Oke, mungkin ini ya teman-teman, jadi sedikit review salah satu proyek kita yang berada di Cangkringan punya Bapak Lastarno ya. Ini dimensi 8 kali 46, 2 lantai dengan kapasitas 11.000 ekor dengan jaringan satu pas, terdapat 2 kWh ya. Nah, dengan sistem variable speed seperti ini. Jadi hasilnya ya teman-teman bisa lihat ya. Ini dengan budget yang cukup ringan, kalian sudah mempunyai kandang dengan kapasitas 11.000 ekor. Oke, mungkin kalian teman-teman yang ingin membuat kandang bisa hubungi salah satu nomor yang berada di kolom deskripsi atau dalam video yang sudah saya sertakan ya.
silahkan kontak saja langsung via WA ataupun by phone, nggak usah sungkan, nggak usah malu-malu ya. Soalnya kalau kalian komen di YouTube itu terkadang balasnya suka lama ya teman-teman. Karena memang agak sibuk ya dengan kegiatan kita, maka ya kita terkadang itu belum sempat untuk buka channel YouTube kita. Jadi kalian bisa kontak langsung saja by phone atau lewat WA, begitu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman untuk review kandang yang berada di Cangkringan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga menginspirasi bagi kalian yang ingin membuat kandang ayam close house, terutama yang broiler ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman untuk review kandang di sini. Semoga bermanfaat dan kandang ini sudah jadi. Semoga berkah dan hasilnya bisa memuaskan, gitu ya. Akhir kata, sekian dan terima kasih.